Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut part berikutnya ya sobat ya. Jadi untuk frame yang ini sobat, untuk seng yang kemarin kita mendaur ulang ya, masih menggunakan, karena memang kondisinya masih layak ya, walaupun masih tinggal ada beberapa bagian yang mulai berkorosi, berkarat, tapi masih layak sobat. Akhirnya kita sambung dengan posisi bawahnya yang kemarin berkarat banyak itu dihilangkan bagiannya, kemudian kita sambung dengan seng yang biasa sobat. Kemudian improvisasi ya sobat ya, kita uji coba menggunakan, karena memang cat pelapis anti bocor no drop yang biasa untuk genteng itu di atas tetap biasa juga untuk melapisi seng talang ya sobat ya. Seng talang di atap rumah itu biasanya menggunakan no drop karena teknologinya dan formulanya saat ini juga lebih baik ya. Kebetulan kami adanya itu juga sobat. Masih ada kelebihan dari pengecatan untuk penutup pori-pori atap asbes ya sobat ya, agar debu asbesnya tidak turun. Kita tutup pori-porinya dengan menggunakan no drop. Kami juga sudah ada kontennya juga sobat, monggo kalau semuanya mau ini, dan tertutup sempurna ya sobat ya, optimal maksimal sobat. Jadi 2 lapis saja udah hasilnya rata dan tebal. Kemudian pori-pori asbesnya juga udah tertutup, jadi debu yang warna kuning-kuning kecil-kecil itu kan ini ya sobat ya, ngawekani sobat, untuk menjaga kesehatan. Karena memang berdasarkan penelitian ilmiah kesehatan kan udah banyak jurnalnya sobat ya, untuk masalah debu asbes itu kurang baik ketika dihirup oleh paru-paru dan berpengaruh terhadap ini ya sobat ya, kesehatan gitu ya. Jadi memang ada baiknya ditutup sobat menggunakan cat pelapis anti bocor ataupun cat genteng gitu ya. Kemarin kami menggunakan kebetulan no drop, dan masih ada lebih sekitar 70% atau 3/4 dari 1 galon itu tinggal 1/4 atau 1/3 maaf. Jadi 3/4 untuk 2 kali lapis dengan ruangan kurang lebih 6 kali 4 ya, 4 kali 6 ya kurang lebih ya, cukup banyak juga lembar asbesnya, sekitar 12 lembar kurang lebih. Nah itu. Kemudian dari kelebihan pelapis anti bocor no drop, kita gunakan untuk melapisi yang korosi dari seng-seng yang diaplikasikan di rangkanya ini, rangka hasilnya juga optimal sobat, menutup ya. Cuman biasanya tidak bisa lagi ditambah untuk cat minyak gitu ya sobat, karena biasanya kalau no drop pelapis anti bocor itu kan water base ya sobat. Untuk pengencernya itu water base, air, untuk bahan untuk mengencerkan itu air. Sedangkan kalau cat minyak thinner base ya sobat ya, menggunakan pelarutnya untuk mengencerkan thinner. Nah biasanya kalau yang water base, yang pengencer cairannya adalah air, itu ketika kering kita mau timpa dengan cat yang thinner base biasanya kalah sobat. Yang water base biasanya luntur. Jadi karena ini memang tidak karena tertutup dengan banner spanduk vinilnya, jadi kita sudah memang hanya peruntukannya fungsinya untuk menutup korosinya ya, mencegah, meminimalisir korosi karatnya itu. Jadi warnanya ya enggak masalah ya sobat, dengan warna abu-abu yang dari cat pelapis anti bocor. Tapi kalau semuanya mau dicat dengan warna-warni, kemungkinan ada baiknya menggunakan yang cat dasar epoksi ya sobat ya, yang memang sama-sama thinner base dengan cat minyak. Jadi pencampurnya atau pelarutnya atau pengencernya adalah thinner gitu ya, thinner base. Itu biasanya gitu sobat. Jadi ini hanya untuk melapisi karat saja, hasilnya juga optimal sobat, tertutup dan kuat ya, menempel juga dengan kuat sobat. Mirip-mirip dengan epoksi, cuman base-nya beda ya, pengencernya yang satu thinner kalau yang epoksi cat dasar itu. Kalau yang pelapis anti bocor ini
water base ya sobat, air ya, untuk pengencernya itu air. Jadi hasilnya optimal juga sobat, mantap. Nah ini kemudian sudah dipasang juga untuk vinilnya, bannernya, spanduknya. Kemudian kita juga pasang juga untuk sikunya ya, besi sikunya yang warna putih yang sudah langsung dari pabrikan udah dicat. Itu biasanya ini sobat, mempercantik ya sobat ya, lebih estetik ya, lebih daripada yang warnanya abu-abu polos tanpa dicat ya. Tapi monggo juga ting sobat, itu disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ada juga yang pengennya biasa dengan tampilan seperti silver bawaan dari aluminium ya, monggo saja sobat, disesuaikan saja ya. Kebetulan kami kemarin dapatnya yang putih yang sudah langsung dari pabrikan dicat putih, kemudian langsung kita aplikasikan, hasilnya mantap sobat. Sebentar sobat, kita dekatkan ya sobat ya. Ini sobat untuk cat pelapis anti bocornya diaplikasikan di seng, kita gosok juga ini ya sobat, kuat ya, walaupun ada ausnya juga sedikit ya, tapi overall masih kuat sobat. Jadi memang cukup optimal juga diaplikasikan, cuman memang biasanya nggak bisa ditambahin warna yang warna-warni dengan thinner base, biasanya akan luntur, yang water base biasanya kalah, biasanya gitu sobat. Tapi monggo ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Kemudian dipasang untuk ini sobat, untuk dinabel ya, untuk penguncinya di temboknya ya, dengan menggunakan visor ataupun paku ataupun dinabel, monggo lah disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Oke, terus kemudian kami taruhnya di posisi tulangan ya sobat, di tiang tengah-tengahnya ya, besi tengah-tengah bawahnya ada besinya, harapannya lebih kuat untuk menopangnya sobat. Oke, kemudian sebentar sobat. Oke, lanjut ya sobat ya, untuk pemasangan dari dari listnya aluminium warna putih, mantap. Kita gunakan paku rivet ya sobat, untuk yang ukuran 435 ya, ukuran paku rivetnya memanjang ke sana. Kemudian bannernya kita jepit posisi di bawah ya, bannernya agar lebih rapi dan lebih kuat juga ketika ditambahkan list aluminium, siku aluminium ya sobat ya. Hasilnya lebih optimal, mantap. Kemudian ini juga flat sobat, hasil dari proses pemasangan sengnya yang bawah, galvalumnya. Kemudian walaupun ada sambungan di bagian bawah, tapi namun hasilnya juga optimal ya sobat ya. Yang penting proses penyambungannya telaten, sabar, dioptimalkan semaksimal mungkin, rata, flat. Jadi tidak terlihat sobat bahwa seng galvalumnya adalah sambungan ya, karena sambungannya kami berusaha untuk telaten, pelan-pelan, yang penting dapat sambungannya optimal, lurus, datar gitu sobat. Mantap sobat. Oke, kemudian untuk frame yang satunya sobat ya, sebentar sobat tekankan. Oke, lanjut ya sobat, untuk frame yang polos sobat, tengahnya tanpa ada tiang tambahan ya, tidak ada tiang tambahan, karena punya konsepnya mau ini sobat, kita tambahkan untuk pencahayaannya sobat ya. Jadi mirip seperti neon box tapi bukan neon box sobat. Jadi kita kasih space agar posisinya leluasa untuk menempatkan ini ya sobat, penerangannya sobat ya, lampunya gitu ya sobat ya. Jadi kita kasih space agar nanti dapat difungsikan juga seperti neon box sobat. Nah itu harapannya seperti itu sobat ya, multifungsi lah, dapat untuk yang tanpa lampu maupun dengan lampu sobat, dengan yang sederhana saja frame-nya. Kebetulan panjang ya sobat ya, panjang ini. Jadi ini juga sama sobat, sikunya kita gunakan siku yang aluminium yang warna putih juga. Kemudian untuk paku rivetnya biasanya kami 3 sobat, karena kalau 2 biasanya di tengah-tengah akan kalau bahasa di tempat kami mengo gitu sobat, ada agak sedikit ada rongganya gitu sobat. Jadi biasanya kami kencangkan dengan 3 baut ya, 3 paku rivet ya, pojok terus tengahnya 1. Kemudian yang bagian tengah juga sama sobat,
Kalau yang bagian tengah memanjang ke sana sobat, biasanya kami pemasangan paku rivetnya maupun list aluminiumnya memulainya dari tengah sobat, bukan dari pinggir. Biasanya kami dari tengah, terus kemudian ke kanan kirinya bertahap satu-satu, biasanya akan lebih rapi sobat. Tapi ya monggo sobat, disesuaikan dengan kebiasaan sobat ya, rekan-rekan ya. Biasanya kulinonya seperti apa ya, monggo saja sobat, yang penting hasilnya rapi ya, biasanya kami begitu. Kemudian kita udah tambahkan pengaitnya ke tembok, mau menggunakan paku monggo, mau menggunakan visor monggo, mau menggunakan dinapul juga monggo saja sobat, disesuaikan saja ya. Ini biasanya kami gunakan 3 sobat, karena 3 ngawekani semuanya, mau agar lebih kuat ataupun mungkin posisi di tempat pemasangan itu mungkin temboknya kurang panjang atau kurang pendek, tinggal disesuaikan saja. Kalau 2 pengait oke, atau 3 pengait, atau 1-2 boleh. Jadi yang tengah atau yang pinggir ya monggo. Hanya disiapkan alternatif ya sobat ya, alternatif untuk proses pemasangan. Biasanya kami siapkan 3. Kalaupun nanti yang bagian tengah nggak kepake ya sudah, diposisikan di situ saja, nggak apa-apa gitu sobat. Jadi nggak usah dicopot juga. Terus kemudian untuk proses vinilnya, bannernya, spanduknya, pemasangannya ini ya sobat, menggunakan lem G ya. Biasanya kami menggunakan lem G, telaten pelan-pelan. Ada baiknya 2 orang sobat. Kalau 1 orang takutnya melipet sobat, bergelombang itu loh sobat. Jadi lem G-nya bleber kemana-mana biasanya gitu. Jadi ada baiknya 2 orang, atau mungkin alternatifnya kalau semuanya 1 orang saja yang memasang, harus punya klem ya sobat. Klem yang biasa untuk klem besi maupun klem kayu, monggo lah, banyak ada yang dari mirip kayak tang gitu klem, atau mungkin yang seperti catok ya, seperti tanggem itu ya, kecil tapi bentuknya kecil, atau mungkin menggunakan klem kayu ya, klem yang biasa di pertukangan kayu itu yang panjang itu juga dapat diaplikasikan ya. Minimal ada ini sobat, penjepitnya lah istilahnya itu ya, bahasa sederhananya penjepit. Karena ketika prosesnya kita tidak menggunakan penjepit, sedangkan luasannya cukup panjang 2 meter, spanduk bannernya atau vinilnya cukup panjang, itu kemungkinan untuk kemungkinan untuk bergelombang nggak rata, ataupun bahasa ininya sobat ya, bahasa sederhananya nyerimpet itu ya, sobat, bahasa Indonesia itu terlipat kecil, ada lipatan kecil itu. Karena panjang itu ada baiknya 2 orang sobat, jadi dipegangin, satunya megang, satunya proses pengeleman lem G, terus kemudian langsung ditekan agar lem G-nya cepat kering, nggak melebar kemana-mana. Nah itu ini sobat, biasanya begitu. Jadi agak rapi ya sobat ya, jadi prosesnya rapi. Kami biasanya keliling ya sobat ya, walaupun cuma 1 garis dari neon box-nya, dari lem G-nya itu hanya 1 garis, tapi tipis, tapi nggak masalah sobat. Nanti ketika proses ditekan, dikencangkan, itu biasanya akan lebih optimal ya, terpasang sempurna keliling. Kemudian bagian belakang juga sama sobat, jadi tekukan-tekukan terakhir yang kelebihan dari banner, vinil maupun spanduknya, kita tekuk lagi ke bagian dalam, kita kasih ini juga lem G-nya sobat, pelan-pelan gitu ya, telaten saja dari ujung, dari tengah ke pinggir, biasanya gitu. Itu sobat, jadi harus punya klem juga ya kalau pemasangannya sendiri sobat, agak sulit ya, apalagi kalau bentangannya cukup luas. Tapi kalau mungkin bentangannya lebih kecil, mungkin lebih mudah ya sobat ya, karena kebetulan bentangannya 2 meter lebih gitu ya, jadi agak tricky, mungkin bahasa sederhananya agak tricky. Jadi akan sangat membantu bila pemasangannya 2 orang sobat. Itu sobat, mantap. Untuk yang ini sudah finish ya sobat ya, tinggal proses pemasangan saja. Tinggal yang ini sobat, untuk neon box-nya ya, yang neon box outdoor-nya ya. Kalau yang indoor-nya udah oke, tinggal yang outdoor-nya saja, tinggal nanti kita aplikasikan lagi, dibikin 1 part lagi ya sobat ya, hanya untuk tambahan yang neon box yang outdoor ini sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.